Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya kita tetap hidup dalam perlindungan Tuhan. Saudara, hari ini saya mau bahas sebuah kisah dan sebuah topik bahwa kita harus fokus kepada Tuhan. Seringkali manusia ini fokus kepada apa yang dia sedang alami. Kalau dirinya sedang mengalami sebuah kesusahan, maka seringkali dia akan fokus pada kesusahannya dan mengeluh dan akhirnya mengasihani diri sendiri, saudara. Satu kisah di Alkitab saya mau baca, saudara. Kejadian pasal 29 ayat ke-32, firman Tuhan bilang gini, Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia melahirkan anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa ia tidak dicintai, bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak ini Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara, saya mau berfokus bukan kepada Yehuda melahirkan keturunan Daud sampai kepada Yesus, tapi saya mau berfokus kepada Lea, saudara. Saudara, Lea ini adalah bukan istri favoritnya. Yakub punya istri, salah satunya Lea dan Rahel. Tapi Lea bukan istri yang favorit, karena Yakub awalnya jatuh cinta kepada Rahel. Tapi karena dibohongi oleh orang tuanya Lea dan Rahel, maka pada waktu dia ingin mengawini Rahel, diberilah Lea, saudara. Nah, saudara, karena Yakub tidak cinta kepada Lea, Yakub cintanya kepada Rahel, maka Lea cemburu, Lea sakit hati. Saya membayangkan mungkin Lea lebih disingkirkan, lebih tidak diutamakan. Saudara, karena hidup yang ditolak, hidup yang mungkin sengsara di hatinya, maka yang keluar adalah keluhannya. Lihat, saudara, dari anak yang pertama berkata, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Fokusnya kepada kesengsaraannya. Mungkin mulutnya berkata Tuhan, tapi fokus hatinya kepada kesengsaraan, dan fokusnya kepada supaya suaminya datang kepada dia, saudara. Yang kedua, anak yang kedua, sesungguhnya Tuhan telah mendengar. Sekali lagi, Tuhan yang dibawa, saudara, ya, bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya anak ini kepadaku. Lihat, saudara, kepada dirinya lagi, fokusnya kepada aku tidak dicintai. Walaupun dia menyebut nama Tuhan pertama, tapi fokusnya kepada dirinya, kesusahan dirinya, masalahnya, saudara. Yang ketiga, saudara, sekali ini suamiku akan lebih erat padaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya, supaya suaminya lagi erat kepada dirinya. Akhirnya fokusnya kepada apa, saudara? Kepada dirinya yang sedang mengalami kesusahan, mengalami kesedihan, mengalami ditolak dan disingkirkan, saudara. Yang keempat berbeda, saudara. Yang keempat berbeda, firman Tuhan bilang ini, ayat 35, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Maka dia menyamai anak ini adalah Yehuda. Sekali lagi, saudara, maka aku akan bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada embel-embel dirinya, tidak ada embel-embel untuk suaminya kepada dia, tapi hanya bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mari bawa hidupmu fokusnya kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saya nggak ngerti apa yang sedang Anda alami, saya nggak paham apa yang sedang Anda alami hari-hari ini. Mungkin karena pandemi yang sedang berlaku sekarang, saudara. Mungkin engkau susah, usahamu hancur mungkin, dan engkau mungkin di PHK, korban PHK. Mungkin usahamu, dagangmu ditutup, saudara. Tapi ingat satu hal, jangan berfokus kepada masalahmu, jangan berfokus kepada kesusahanmu saja, tapi mari berfokus kepada Tuhan dan mulai berani berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Ketika engkau hanya fokus kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, seperti Lea, saudara, maka dia akan melahirkan Yehuda. Dan ketika dia melahirkan Yehuda, dia melahirkan sebuah generasi yang dahsyat, generasi yang mengubah dunia. Dia mempunyai keturunan seperti Daud. Bahkan ketika Daud lahir, maka Daud ini adalah menjadi seorang raja yang gagah perkasa dan berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan tidak cuma itu, saudara,
saudara, dari garis keturunan dari Yehuda ini, saudara, yang notabene anaknya Lea, saudara, lahirlah Yesus juru selamat dunia. Kali saudara, jangan fokus pada kesusahanmu, fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Amin.